kalimat yang menunjukkan atas musamma. Atau saya misalkan Sanusi, itu isim saya, nama saya. Maka musammanya ini ada fisik saya, ini adalah namanya musamma. Siswa, anjing, Muhammad, kemudian Zaidun, Bakrun, Umar, itu kemudian ada sapi, kambing, itu namanya isim saya yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang ilmu nahwu. Sekali lagi yang punya kitab, teman-teman bisa sambil buka kitabnya, kitab matan judulnya. Pembahasan kali ini kita akan masuk di babul marfu'atil asma ya. Pembahasannya pendek sih sebenarnya. Kita coba nanti lanjutkan ke bab berikutnya supaya tambahan waktu untuk hari ini atau ilmu untuk hari ini bukan hanya tentang materi yang pendek ini, karena kalau materinya agak pendek saya kira kenapa tidak kita harus tambahkan dengan materi yang selanjutnya itu, supaya materi-materi berikutnya itu bisa kita singkat lagi waktunya, yang harusnya waktunya itu kita siapkan lebih banyak, jadi bisa menjadi efisien waktunya. Jadi sekarang kita akan lanjut membahas tentang babul marfu'atil asma. Itu bab tentang isim-isim yang hukumnya itu baris dapan ya, hukumnya itu rofa. Bab isim yang hukumnya rafa atau baris dapan. Baris depannya. Nah, ini ada sekitar 7 banyak isim yang hukumnya itu baris depan ya. Baris depan. Tapi di sini kita tidak akan bahas panjang lebar karena masing-masing yang 7 ini akan punya bab masing-masing. Di sana akan dibahas panjang lebar mengenai 7 isim ini. Ada apa saja? Yang pertama itu adalah ada al-fa'il. Al-fa'il. Yang kedua adalah naibul fa'il. Yang ketiga al-mu'tadal. Yang keempat al-khabar. Yang kelima ismu kana. Yang keenam khabar inna. Yang ketujuh yaitu adalah at-tawabi. Ini ada 7 isim yang hukumnya baris dapan. Artinya kita bisa melihat ketika yang 7 ini kita temukan dalam redaksi bahasa Arab. Dalam redaksi bahasa Arab kita temukan, kita tinggal taruh saja hukum akhir kalimatnya itu, akhir katanya itu pasti baris dapan. Fa'il ini apa sih? Ini sederhananya ini adalah pelaku. Naibul fa'il ini pengganti fa'il. Pengganti fa'il di bahasa, atau bahasa lainnya itu maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dia pengganti fa'il, istilahnya pengganti.
Ini nanti ada babnya masing-masing yang akan menjelaskan lebih detail lagi tentang yang 7 ini. Kemudian ada mubtada. Mubtada itu kira-kira kata yang dipakai untuk memulai suatu kalimat. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu. Itu namanya mubtada. Kemudian khobar ini biasanya sandingan daripada mubtada, dan kedua-duanya itu hukumnya sama-sama baris dapat. Kalau ada mubtada wajib memiliki khobar. Kemudian ada isim kana. Isim kana ini kalimat kana, jadi dia punya beberapa konco, itu kana atau teman-teman kana ini, dia memiliki isim dan khobar nanti namanya. Nah, isimnya ini yang baris dapat. Ada khobar inna. Inna ini juga punya konco sama kayak kana. Dia ini adalah sebagai amil. Ada yang bilang dia sebagai amil nawasih, amil perusak. Yang dirusak apa nanti itu mubtada dan khobar. Dia punya konco. Nah, khobarnya inna itu yang hukumnya nanti baris dapat. Dan ada tawabi, itu pengikut. Ini ada 4 nanti. Ini juga punya bab yang khusus nanti. Ada na'at, ada ataf, ada tauhid, ada badar. Ada badar. Saya kira ini dulu 7 nama atau 7 isim yang hukumnya itu baris dapat. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk di pembahasan tentang masing-masing. Tapi tidak mungkin kan dalam pertemuan ini kita akan bahas keseluruhannya. Paling kita akan masuk di bab fa'il ini untuk membahas tentang bagaimana hukumnya, bentuk-bentuk fa'il itu seperti apa, kemudian terbentuk dari isim apa saja, kemudian fa'il itu yang disebut fa'il menurut definisi para ulama itu seperti apa. Ini yang akan kita bahas. Berarti ini kita cukupkan untuk bab isim yang hukumnya baris dapat. Berarti ini hanya pengenalan nama, Kalau orang sering sebut misalkan nama-nama guru yang ada di sini, ini loh, atau yang mengajarkan guru IPS ada beberapa guru, atau di mahasiswa ada beberapa dosen yang mengajarkan tentang mata kuliah ini, tapi kita nggak tahu seluk-beluk dari dosen yang mengajarkan materi. Saya kira ini pembahasan yang tentang isim yang hukumnya baris depan. Kita akan masuk di bab selanjutnya. Ini kita hapus dulu. Kita akan langsung ke bab berikutnya. Bab berikutnya yaitu babul fa'il. Nah, ini kita akan bahas tentang al-fa'il. Tadi pelaku. Ini fa'il pelaku. Jadi fa'il ini didefinisikan oleh para ulama. Saya tulis definisinya itu wa al-ismul marfu al-madhkur qablahu fi'luhu. Ini definisi yang diberikan oleh ulama nahwu mengenai apa itu fa'il. Jadi fa'il itu adalah isim al-marfu yang baris dapat atau yang meropak, yang al-marfu qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya. Berarti fa'il ini akan datang setelah fi'il. Kita contohkan misalkan menyebut fi'il itu kalimat kataba. Kataba ini adalah fi'il madi, fi'il yang menunjukkan masa lampau. Biasanya kalau diartikan itu sedang, telah atau sudah. Ini fi'il madi. Nah, biasanya setiap fi'il itu wajib memiliki namanya fa'il, namanya pelaku. Ada kata kerja, maka ada yang mengerjakannya. Maka yang mengerjakan itu yang disebut dengan fa'il. Nah, setiap fi'il kita harus cari nih fa'il itu di mana. Nah, fa'il itu mesti terbentuk daripada isim.
tidak ada fa'il itu yang terbentuk daripada fi'il ataupun huruf, mesti adalah isim. Kemudian hukumnya adalah baris depan. Disebutkan sebelumnya fi'ilnya, berarti terletak setelah adanya fi'il. Ada kalimat kataba, kita taruhkan misalkan di sini kataba Umar. Si Umar menulis. Nah ini Umar ini adalah fa'il. Kita coba cek sekarang dari definisi yang disebutkan oleh para ulama ini apakah semua masuk. Pertama, dia itu al-ismu, harus isim. Umar adalah isim. Al-marfu baris depan. Nah ini ada baris depan. Baris depannya memakai dhammah. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad, isim yang tujuannya itu adalah tunggal. Al-marfu qabla fi'il, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ada fi'il sebelum fa'il tersebut. Nah di sini kalau kita lihat berarti ada kalimat katabar, berarti ada kalimat fi'il. Atau contohnya yang lain, misalkan pakai fi'il yang lain. Atau fi'ilnya fi'il mudhari'. Contoh kalimat yadribu. Yadribu bakrun. Si bakar sedang atau akan memukul. Nah bakrun ini adalah kalimat isim. Kalimat isim yang terletak setelah fi'il. Kalau ada isim terletak setelah fi'il, biasanya itu yang disebut dengan fa'il. Hukumnya adalah marfu atau baris depan. Tanda baris depannya adalah menggunakan dhammah, ada wawu kecil di atasnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembagian fa'il ini. Ada bentuknya itu seperti apa saja fa'il ini. Pembagiannya. Ini fa'il punya dua bagian. Yang pertama, ada fa'il itu terbentuk daripada isim zahir namanya. Ada isim zahir. Yang kedua ada isim dhamir atau isim mudmar. Isim mudmar. Dengan zahir. Ada isim zahir dan isim mudmar. Jadi fa'il itu bisa terbentuk daripada isim zahir, bisa juga terbentuk pada isim mudmar. Nah kalau kita lihat di bahasa Indonesia itu ada kemiripan tentang isim zahir dan isim mudmar. Jadi isim zahir itu didefinisikan adalah madalla ala musamma bila qaidin. Jadi kalimat yang menunjukkan atas musamma. Ya, kalimat yang menunjukkan atas musamma. Musamma itu apa? Musamma itu adalah yang memiliki nama. Ada yang namanya isim, ada yang namanya musamma. Musamma itu tempat melekatnya sifat. Misalkan kita di sini ada apa tulis? Saburatun. Saburatun itu adalah isim. Ada isim, ada musamma. Nah, ada ismun, ada musamma. Isim itu nama, musamma itu tempat melekatnya nama. Isim saburatun ini misalkan Bapak tulis saburatun itu disebut isim, maka tempat melekatnya nama ini fisiknya itu inilah musamma. Atau saya misalkan Sanusi itu isim saya, nama saya, maka musammanya ini adalah fisik saya, ini adalah namanya musamma. Nah isim zahir itu seperti itu. Isim zahir itu adalah kalimat yang menunjukkan atas musamma. Madalla ala musamma, kalimat yang menunjukkan atas musamma. Berarti apa saja yang menunjukkan kepada musamma itu, kepada fisik itu, maka itu yang disebut dengan isim. Maka saburatun dia menunjukkan kepada fisik saburatun itu. Ini zatnya saburatun ini, maka ini yang disebut dengan musamma. Berarti tunjukkan isim zahir itu adalah musamma. Ada banyak, ada kipas angin, ada bangku, ada kursi, ada meja, itu tuh disebut dengan isim zahir. Ya, isim zahir. Kita contohkan yang isim zahir ini, contohnya ini seperti di atas ini isim zahir semua nih. Umar, Bakar,
Atau contoh yang lain kita pakai. Contoh yang lain, isim dhamir, fa'il yang terbentuk daripada isim dhamir. Apa? Misalkan di sini ada belajar, misalkan ta'allama, belajar, at-tullab, belajar para siswa. Nah, at-tullabu berarti ini ada fi'il karena terletak setelah fi'il. Ini ada fa'il terletak setelah fi'il. Tullabu ini berarti namanya fa'il dan hukumnya harus baris 8. Satunya menggunakan dhamma. Kenapa pakai dhamma? Karena ini adalah bentuknya adalah jamak taksir, jamak kerja. Yang lain, contoh yang lain, yaqra'u, Muhammadun. Si Muhammad membaca Al-Quran. Muhammad membaca Al-Quran. Nah, ini Muhammadun ini disebut dengan fa'il atau pelaku Al-Quran. Nah, ini yang dibaca, beda lagi nanti di pembahasannya. Nah, ini khusus pembahasan tentang yang ke-8 dan itu pembahasannya tentang fa'il. Maka fa'il ini adalah kalimat Muhammadun. Yang lain, akala, al-qalbu, anjing itu makan. Atau ya'kulu, kita pakai ya'kulu, al-qalbu, anjing itu makan. Anjing itu makan. Al-qalbu ini disebut dengan fa'il, pelaku daripada makan. Makan ini ada kata kerja, maka yang mengerjakan itu adalah anjing. Anjing itu makan. Nah, ini namanya isim dhamir, fa'il yang terbentuk daripada isim dhamir. Ada al-qalbu, ada Muhammadun, ada tullabu, itu namanya isim dhamir. Siswa, anjing, Muhammad, kemudian Zaidun, Bakrun, Umar, itu kemudian ada sapi, kambing, itu namanya isim dhamir yang seperti itu. Ada namanya isim dhamir. Nah, isim dhamir ini apa sih? Nah, biasanya isim dhamir ini disandingkan dengan isim dhamir. Ya, isim dhamir. Isim dhamir ini definisinya atau pengertiannya itu adalah madalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Kalimat yang menunjukkan atas mutakallim, orang pertama, itu bahasa aku, saya, itu kami, kita, itu orang pertama, mutakallim namanya. Au mukhatabin atau mukhatab, au ghaibin atau ghaib. Mukhatab itu orang kedua, orang yang dilawan bicara. Ghaib orang yang tidak ada atau orang yang dibicarakan. Maka ini dibagi 3 jadi sesuai dengan definisi yang ada. Ada mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib. Ghaibun, mukhatabun, ada mutakallimun. Nah, ini bentuk daripada isim dhamir itu. Kalau di bahasa Indonesia itu disebut dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ketika ada dialog, maka orang yang berbicara itu namanya orang pertama, orang yang dilawan bicara namanya orang kedua, orang yang tidak ikut bicara atau yang dibicarakan atau yang sedang tidak ada itu namanya orang disebut dengan ghaib atau orang ketiga. Jadi tidak ada orang keempat dalam istilah dhamir ini,
isim domir. Isim domir itu bisa dikatakan kata ganti ya. Untuk menyebut misalkan kita menceritakan si Muhammad, dia, kita cukup pakai dia. Atau untuk menunjukkan saya Sanusi ini, cukup saya mengatakan saya. Atau untuk mengatakan yang saya lawan bicara, misalkan si Didik misalkan, saya cukup mengatakan kamu. Atau saya mengatakan, atau yang banyak ini misalkan saya cukup mengatakan kalian, Anda. Nah, itu namanya isim domir. Nah, isim domir ini bisa fa'il itu terbentuk daripada isim domir. Fa'il bisa terbentuk daripada isim domir. Kita contohkan. Nah, kadang ini juga ada bentuknya isim domir itu karena terbentuk ada dibagi dari sisi dia bisa apa namanya bersambung dengan tidak sambung. Ada mutasil dan munfasil. Ada yang mutasil, ada munfasil. Mutasil sama munfasil. Nah, yang posisinya rofa yang sedang jadi fa'il itu biasanya kebanyakan terbentuk daripada yang mutasil ini, yang nyambung dengan fi'ilnya langsung. Kalau yang tidak nyambung ada. Yang tidak nyambung itu biasanya kalau dia terletak setelah huruf istisna. Tapi di bab ini biasanya di bab ini dia hanya dicontohkan pakai domir yang mutasil, yaitu yang tersambung. Oke, kita nanti bahas yang mutasil. Kita yang mutasil yang biasa terjadi kita temukan dalam bentuk kalimat mutakalim. Contohnya yang mutakalim ini seperti dorobtu atau akaltu, misalkan saya makan, atau minum, saya minum. Contoh syaribtu, saya minum. Nah, syaribtu, syaribna, kami minum. Nah, na ini namanya isim domir yang menjadi fa'il. Tetapi kita sudah bicarakan di awal bahwa kalimat kalimat itu ada yang bentuknya itu mabni, ada yang mu'rab. Ini kita setback kembali. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu yang bisa berubah, mabni itu yang tidak bisa berubah. Nah, kalau yang mudmar ini dia nggak bisa berubah. Ya, contohnya natu ini nggak bisa berubah ini. Atau yang lain yang mukhatab, syaribta, ada syaribtum atau syaribtuma misalkan, syaribtuma. Kemudian yang goib misalkan syariba, syaribu, syariba, syaribu. Nah, ini sampai 12. Ada yang mengatakan 14 bagi pecah adalah yang tujuannya 2 laki-laki dengan 2 perempuan, itu sampai 14. Nah, natu, takuma, bab, ini dia goib, syaribu, ini yang termasuk fa'il yang terbentuk daripada isim domir. Tapi karena ini adalah isim mudmar itu hukumnya adalah mabni, dia tidak bisa berubah. Kalau datu dia tuh aja nggak bisa jadi tati, nggak bisa. Begitu juga syaribta, syaribti nggak bisa berubah. Dia tetap akan hukumnya itu bukan bisa atas tak sama ti. Nah, tidak akan bisa berubah. Sekalipun ada ambil yang misalkan yang mau berubah hukumnya, tetap saya tidak bisa. Kenapa? Karena ini adalah isim yang mabni yang tidak bisa berubah. Jadi saya kira ini mungkin ini juga pendek sebenarnya, nggak terlalu panjang. Cukup teman-teman tahu mana namanya fa'il dari segi definisi, kemudian terbentuk dari apa saja, ada isim dhamir dengan isim domir. Jadi terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nanti teman-teman bisa tulis mungkin di kolom komentar untuk kita berdiskusi lebih panjang.
atau langsung ketemu dengan saya, silahkan. Ada himpunan mahasiswa Islam yang Jawa Utara, kita bisa berdiskusi. Teman-teman yang jurusan bahasa Arab di Utara, silahkan, kita juga bisa berdiskusi panjang lebar terkait dengan apa yang kita bahas pada